Ya, Anda kembali bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing, pemirsa. Dan tadi kami sudah sedikit mengulas terkait dengan review perdagangan di hari ini dan bagaimana posisi IHSG ke depannya. Dan kembali kita lanjutkan bersama dengan Ibu Lisa C. Suryanata, analis PT Henan Putih Rai Sekuritas. Bu Lisa, tadi saya sempat terhenti di net sell ya. Di hari ini kembali kita diwarnai net sell. Ada Inco di sana yang juga mencatat ke net sell 69,8 miliar, ICBP, UNTR, BMRI, Cepin, Astra, dan juga beberapa emiten lainnya yang hari ini masuk dalam urutan-urutan net sell di hari ini. Nah, apa kemudian yang bisa kita lihat dari beberapa saham yang masuk net sell kali ini, dan sepertinya banyak big caps juga yang masuk, Bu Lisa? Iya, tadi seperti setelah saya kemukakan bahwa posisi LQ45-nya memang kurang menggembirakan ya. Secara komposisinya itu banyakkan blue chips di situ. Jadi untuk LQ45 sendiri posisinya kalau dilihat dari daily chart memang sudah berada di bawah ketiga moving average semua. Jadi masih dalam kondisi sideways. Mudah-mudahan tidak lebih, untuk LQ45 sendiri mudah-mudahan tidak lebih rendah dari angka 930. Karena nanti harus menguji support lagi ke sekitar 900. Cuma dari saham-saham yang tadi Fajar sebutkan itu kan walaupun asing net sell tapi tidak semuanya berada di teritori merah, ya kan? Ada yang masih berhasil membukukan gain di tengah market yang memerah hari ini. Oke, ya. Jadi di tengah aksi jual. Ya, di tengah aksi jual. Jadi mungkin untuk minggu depan kita bisa lirik yang masih bisa membukukan kenaikan hari ini ya. Karena ada beberapa yang chartnya sih masih terlihat bagus. Oke, ada beberapa yang masih terlihat bagus. Ini langsung saja kita spesifikkan, Bu Lisa ya. Apakah kemudian jika ada saham-saham yang cukup spesifik bisa direkomendasikan kepada pemirsa? Ini saya dapat informasinya juga sudah ada 4 saham. Tapi mungkin langsung saja dari Bu Lisa sendiri, apa saja kemudian saham-saham yang bisa direkomendasikan? Ya, kalau dilihat hari ini sektor basic industry, particularly poultry ya, itu seperti saham Cepin, Java ini berhasil hijau, dan ternyata juga mereka rata-rata menembus resistance ya. Cuman my top pick itu ada di Java. Hari ini kenaikannya cukup lumayan dengan volume yang rata-ratanya lebih tinggi dari 20 hari. Kemudian dia punya target naik pertama-tama itu di sekitar angka 1.700 sampai 1750. Walaupun sebenarnya kalau dari pattern yang berhasil dia breakout punya potensi ke sekitar 1.820-an. Nah, kemudian Oke, tadi jadi ada Java ya di basic industry. Ya. Untuk ataupun di poultry ada JVFH, salah satu saham pilihan. Rekomendasinya ada target terdekatnya juga tadi, jika saya tidak salah di 1.800-an ya, Bu Lisa ya? Iya. Oke, jadi di harga saat ini bisa masuk? Kalau dilihat posisi penutupan hari ini dan candle-nya dan volumenya is a buy. Cuma lihat-lihat dulu minggu depan ada resisten terdekat sekitar 1.700 sampai 1750. Kalau itu lewat, maka kita mudah-mudahan bisa take profitnya di 1820-an. Oke, bisa buy. Kemudian resisten terdekat 1.700 hingga 1.750. Pemirsa, tadi dari review Bu Lisa, jika memang berhasil tertembus, ternyata 1.800-an tadi yang menjadi level berikutnya. Sekali lagi rekomendasinya buy untuk Java. Nah, ini juga 3 saham lainnya, langsung saja saya sebutkan ya, Bu Lisa. Ada Astra Internasional ternyata masuk ya, info dari Bu Lisa. Kemudian ada Waskita Karya dan ada Rals juga ini. Mungkin kita langsung ke saham berikutnya, Astra. Nah, ini kenapa kemudian Astra juga cukup menarik? Astra masih di area support ini, tapi indikatornya mulai ada kelihatan percobaan untuk keluar dari area oversold. Dan lagi memang ada sentimen positif dari itu kan, relaksasi PPNBM untuk mobil di bawah 1.500 cc, ya kan? Nah, itu memang belum tercermin dalam waktu dekat, takes time untuk bisa terlihat di laporan keuangannya, but ini akan jadi katalis yang positif cocok, tentunya ya. Yang cocok, I mean perfect timing ketika Astra berada di area support. Oke, jadi Astra masih berada di area support. Ditahan dulu, Bu Lisa. Nanti levelnya kita lanjutkan kembali. Ini ada penelpon yang ternyata sudah tersambung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dengan siapa, Pak? Dari mana? Giantoro, Bandung, Pak. Pak Giantoro, silakan Pak Giantoro. Ya, selamat sore, Bu Lisa. Saya mohon informasi support dan resisten untuk saham WSBP. Oke.
ya. Terus untuk saham Aisyah, Oke, Aisyah. ya, sama BEX Pak, Bank Banten. Oke, back. Support resistennya untuk seminggu depan Pak. Oke, support Ya. resisten 1 minggu ke depan. Iya, Cukup pendek sekali. Terima kasih. Ya, Selamat sore. sama-sama Pak Giantoro. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, 3 saham nanti akan kita ulas ya, Bu Lisa ya, untuk Pak Giantoro. Sementara kita ke berikutnya. Tadi ada Astra Internasional yang sempat terhenti, Bu Lisa. Jadi levelnya bisa ya. diperhatikan untuk ASI di berapa ini? Di saat ini 5.500 merupakan spekulatif buy buat saya. Tapi melihat kondisi market hari ini kan memang masih panas dingin ya. So money management wise jangan terlalu banyak dulu. Nanti kita average up-nya kalau sudah bisa ke atas 5.600 and then bertahap di atasnya lagi 5.700 baru kita average up. Targetnya mudah-mudahan bisa sampai ke 6.000 sampai 6.100. Oke, spekulatif buy di 5.500, average up di 5.600, kemudian target price berada di 6.000-an nih. Hari ini Astra Internasional ditutup turun 1,35%, 5.500, dan kembali money manajemennya tadi yang ditekankan oleh Bu Lisa, mungkin juga bisa bertahap. Baik, itu untuk Astra Internasional. Kembali kita lanjutkan dari saham pilihan Bu Lisa terlebih dahulu, ada WSKT yang juga mewakili sektor konstruksi ternyata Bu Lisa. Kenapa kemudian ini bisa menjadi salah satu topik? WSKT ini kan ada kena positif sentimen juga dari relaksasi PPN, sektor properti, ya, dan DP. Jadi ada multiplier effect, salah satunya ya ke sektor konstruksi ini gitu. Cuman WSKT ini memang statusnya masih spekulatif buy di sekitar 1.400-an, masih perlu mendaki agak jauh dia membebaskan diri dari beberapa lapis resisten sampai ke atas 1550. Nah, kalau sudah lolos baru akan lebih mantap jalannya ke sekitar 1700. Oke, akan ada beberapa level resisten yang dilewati terlebih dahulu. 1700 menjadi target yang cukup besar. Sekali lagi, spekulatif buy ya untuk WSKT ya? Oke, waskita spekulatif buy 1.400-an hari ini ditutup 1,75% turun pemirsa ke level 1405 dari sektor konstruksi. Sementara satu sektor yang juga tidak kalah menarik ini Bu Lisa, ada RALS ternyata mewakili sektor trade begitu ya. Nah ini kenapa kemudian RALS juga menjadi pilihan Bu Lisa? Ramayana hari ini di tengah tekanan jual market ternyata dia cukup bisa malah menembus resisten MA50. Ditutup di atas level krusialnya 755 ya, closing hari ini 760, good enough. Kemudian ada volumenya juga cukup mendukung. Jadi ini mungkin akan jadi pilihan untuk minggu depan, mudah-mudahan dia masih jalan terus dan target terdekatnya ada di sekitar angka 850. Nah, cuman perhatikan juga kalau ternyata rencana berubah dan Ramayana ini ditutup di bawah 730, harap kurangi posisi. Oke, harap kurangi posisi tadi jika memang ada level-level yang akhirnya tertembus sebagai level yang perlu dicermati. Sementara target price terdekat tadi dari RALS 850 pemirsa untuk bisa Anda perhatikan. Nah, itu tadi 4 saham rekomendasi ataupun pilihan langsung dari Bu Lisa. Sekali lagi, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda masing-masing investor ataupun trader di pasar modal Indonesia. Bu Lisa, kembali kita ulas saham lainnya. Ini saya ingin langsung saja menjawab Pak Giantoro di Bandung, punya WSBP, Aisyah, BEX, ini support dan resistennya dalam 1 minggu ke depan seperti apa. Tapi sayangnya kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Lisa. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali usai jeda.